Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengolahan data terkait digitasi. Untuk digitasi ini ada beberapa fitur yang harus kita aktifkan, yaitu kita pergi ke Customize, Toolbar, kita aktifkan fitur Effects. Kita klik aja satu kali sampai muncul tanda centang. Selanjutnya, kita bisa pergi ke katalog. Apabila katalog belum muncul, di pojok kanan kita bisa aktifkan dari Windows, lalu pilih katalog, klik satu kali. Apabila setelah muncul, di sini akan muncul beberapa folder yang telah terkoneksi. Misalkan, saya pilih folder bahan praktikum 2. Kita klik kanan, lalu kita new. Di sini ada beberapa fitur, ada file geodatabase, personal geodatabase, dan database connection. File geodatabase merupakan file di mana kita bisa mengolah apa yang akan kita kerjakan, misalkan kita akan melakukan digitasi, dan itu bisa dibagikan ke pengguna lain. Sedangkan personal geodatabase sama seperti file geodatabase akan tapi tidak bisa dibagikan ke pengguna lain. Yang ketiga, ada database connection. Database connection merupakan database yang memerlukan koneksi internet untuk melakukan digitasi. Kita pilih file geodatabase, lalu di sini kita bisa rubah nama jadi PSHL. Setelah terbar file geodatabase, kita bisa klik kanan lagi, lalu kita pilih import raster dataset. Kita akan masukkan file TIFF yang akan kita olah. Kita pilih Pelabuhan Sendang Biru, lalu klik Add. Lalu kita klik OK. Di pojok kanan bawah akan muncul logo bumi, yang itu menandakan bahwa penginputan atau impor data sedang diproses. Apabila muncul notifikasi di pojok kanan bawah dengan tanda centang, maka impor telah berhasil. Kita bisa cek di katalog ESHL atau PSL Geodatabase. Kita klik tanda plus, maka akan muncul Pelabuhan Sendang Biru. Lalu kita pilih lagi klik kanan di PSL, pilih New, kita pilih Feature Dataset. Kita bisa tulis Sendang Biru. Pada bagian ini kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi antara disambung atau kita memberikan underscore. Lalu klik next. Untuk koordinat sistemnya kita pilih yang WGS 1984 UTM Zone 49S. Kita bisa cari pada bagian Projected Coordinate System, lalu pilih UTM, lalu pilih WGS 1984, lalu pilih Southern Hemisphere. Kita plus, lalu kita cari WGS 1984 UTM Zone 49S. Apabila muncul, kita bisa add to favorite agar terpin di bagian atas. Kita klik next, next, finish. Setelah berhasil membuat feature dataset, kita klik kanan lagi pada fitur dataset, lalu pilih new, kita pilih feature class. Nah, pada bagian feature class ini merupakan uh, digitasi apa saja yang akan kita lakukan. Misalkan kita akan mendigitasi area, kita tulis saja area. Untuk area sendiri kita menggunakan polygon karena polygon ini merupakan fitur yang dimana mencakup wilayah cukup besar. Jadi kita membuat sebuah shape. Lalu klik next, next, finish. Kemudian kita buat lagi, klik kanan, pilih new, feature class, lalu kita buat jalan untuk mendigitasi jalan. Untuk type of feature store itu kita pilih line feature, lalu klik next, next, finish. Dan yang terakhir kita pilih new, feature class, lalu pilih
lokasi penting, underline penting. Kita pilih fitur line. Maaf, kita pilih point feature. Lalu klik next, 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 finish. Oke. Setelah selesai membuat geodatabase, kita bisa drag pelabuhan Sindang Biru ke layer. Apabila tidak muncul, kita pergi ke table of content, klik kanan pelabuhan Sindang Biru, lalu zoom to layer. Oke. Setelah muncul, kita lakukan digitasi dengan cara kita menuju editor, pilih start editing. Setelah kita klik start editing, maka akan muncul create features di pojok kanan. Kita klik area satu kali sampai kursor berubah menjadi plus. Lalu kita zoom in pada pelabuhan Sindang Biru. Kita akan melakukan digitasi area Sindang Biru terlebih dahulu dengan cara klik satu kali hingga menutupi pelabuhan Sindang Biru. Diusahakan yang rapi. Jika telah selesai, kita bisa klik kiri 2 kali. Maka akan muncul digitasi area. Selanjutnya kita akan mendigitasi jalan. Karena pelabuhan Sindang Biru tertutup, kita bisa menonaktifkan terlebih dahulu area dengan cara pergi ke table of content, lalu uncentang pada bagian area. Selanjutnya kita ke create feature, lalu kita pilih jalan. Kita lakukan digitasi jalan di pelabuhan Sindang Biru. Dimulai dari atas. Kita ikuti setapak yang ada di pelabuhan Sindang Biru. Setelah selesai, kita bisa pergi ke create feature, lalu kita lakukan digitasi terkait lokasi penting. Misalkan saya akan mendigitasikan pintu masuk. Pintu masuk Sindang Biru itu berada di atas, di sini. Kita klik satu kali. Nah, di sini terlihat jalannya kurang besar. Kita bisa rubah pada bagian layer dengan cara klik kiri 2 kali pada bagian jalan. Lalu akan simbol selector. Kita bisa ganti color, warna hitam. Lalu kita perbesar ukurannya. Lalu oke. Yang kedua, pada lokasi penting. Jadi kita klik kiri 2 kali. Kita bisa ganti sesuai keinginan kalian. Misalkan saya pilih star. Size-nya saya pilih 22. Lalu klik OK. Lalu setelah selesai digitasi, kita bisa centang lagi bagian area. Nah, di sini kan areanya masih tertutup. Kita bisa mengurangi transparansinya dengan cara pada bagian efek yang telah kita masukkan tadi. Kita pilih efek layer, lalu pilih area, kemudian pada bagian adjust transparansi kita bisa sesuaikan. Saya pilih 50%. Di sini akan terlihat sebagian untuk pelabuhan Sindang Biru. Ketika kalian salah melakukan digitasi, kalian bisa pergi ke fitur Edit Vertex. Lalu kita bisa klik polygon sampai muncul garis warna hijau. Kemudian kita bisa menambahkan vertex tersebut. Jadi dengan cara kita klik satu kali. Nah, lalu akan muncul fitur edit vertex di bagian atas.
kita bisa merubah, maaf, kita bisa mengedit, menambahkan, memperbesar, atau memperkecil. Apabila kita ingin mengurangi shape tersebut, kita bisa pilih fitur delete vertex, klik satu kali, lalu kita klik pada bagian yang akan dihapus. Misalkan bagian sini, kita hapus, kita hapus. Apabila ingin menambahkan, kita bisa menggunakan fitur add vertex dengan cara kita tambahkan, klik satu kali. Edit vertex. Kita bisa tambahkan lagi. Oke. Atau kita bisa menghapus vertex dengan cara Ctrl Z. Kemudian di sini ada beberapa fitur yaitu Reshape Feature Tools. Reshape Feature Tools merupakan fitur untuk mengganti pola yang telah kita buat. Contohnya, saya akan mengurangi bagian pelabuhan biru dengan cara klik area yang akan kita hapus. Nah, jika kita ingin menambahkan, kita bisa menambahkan lagi. Seperti awal. Oke. Itu fungsinya Reshape Feature Tools. Kemudian ada Cut Polygon Tool. Nah, cut polygon tool kita bisa memotong poligon yang sekiranya kita tidak perlu. Misalkan saya akan potong pada daerah pojok kiri bawah. Nah, maka akan terbagi dua. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan panjang jalan, luasan area. Tidak lupa kita harus menyimpan dulu hasil kerja kita dengan cara klik editor, stop editing, lalu save. Oke. Untuk menghitung luasan area yang kita digitasi dan panjang jalan yang telah kita digitasi, kita pergi ke bagian sendang biru, atau kita pergi ke area, kita pilih Open Attribute Table. Nah, di sini ada dua shape karena kita telah memotong shape tersebut menggunakan fitur Cut Polygon Tools. Cara ya, untuk menghitung luasan area, kita bisa pergi ke pojok kiri atas, lalu Add Fill, kita pilih luas. Untuk tipe kita menggunakan double, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul kolom baru luas. Kita bisa klik kanan, lalu calculate geometry. Kita klik yes. Kemudian, untuk coordinate system kita rubah menjadi di bawah, yaitu use coordinate system of data frame. Untuk unitnya itu kita bisa rubah menjadi hektar, karena ini merupakan perhitungan luas. Kita klik OK. Lalu yes. Nah, maka akan muncul luasan area yang kita digitasi. Kemudian kita bisa copy luasan tersebut pada Notepad atau Word. Luas sendang biru. Kita bisa copy, Ctrl Shift, klik sekali, oke. Lalu kita copy. Copy.
Ketika selesai menghitung luasan area, kita bisa close atau silang pojok kanan atas. Selanjutnya kita akan menghitung panjang jalan yang telah kita digitasi dengan cara klik kanan pada jalan, lalu klik Open Attribute Table. Kemudian langkahnya sama, kita ke pojok kanan atas, kita Add Field, lalu beri nama panjang. Untuk tipenya itu kita menggunakan double, klik OK. Kemudian klik kanan pada panjang, calculate geometry, yes. Rubah koordinat sistemnya, rubah unitnya menggunakan meter. Oke, lalu oke. Yes. Nah, di sini akan muncul panjang jalan yang kita digitasi dengan satuan meter. Kita bisa copy semuanya. Copy selected, notepad, panjang. Kita bisa hapus yang tidak perlu. Nah, setelah dapat panjang jalan, kita bisa jumlahkan panjang tersebut. Jadi, ini semua kita jumlahkan, dan ini juga kita jumlahkan. Baik, sekian langkah-langkah pengolahan data digitasi untuk praktikum 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.